Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kita dimanapun kita berada saat ini. Puji Tuhan Saudara, pada pagi hari ini kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya beri judul Mengecap dan Melihat Kebaikan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-9 saya akan bacakan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu, berbahagialah orang yang berlindung padanya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat firman Tuhan ini mengatakan buat kita setiap orang percaya bahwa untuk kita mengecap atau merasakan dan melihat betapa baiknya Tuhan bagi setiap kehidupan kita orang percaya. Dan dikatakan juga bahwa berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mengapa berbahagia Saudara? Karena ketika kita berada di dalam perlindungan Tuhan, Tuhan akan menjaga dan menjamin seluruh kehidupan kita, Saudara. Puji Tuhan. Saudara, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk kita dapat merasakan dan melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita? Poin yang pertama Saudara, yaitu takut akan Tuhan. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-10 saya akan membacakan. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Firman Tuhan berkata bahwa takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat ini, kata hai orang-orangnya yang kudus di sini, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari adalah hai kamu umatnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan bahwa hai kamu umatnya. Siapakah umatnya di sini Saudara? Umatnya di sini itu adalah kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita adalah umat Allah. Kata takut akan Tuhan di sini berarti di mana kehidupan kita tunduk akan perintah Tuhan, taat akan firman Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Dan ini merupakan sebuah tindakan di mana kita takut akan Tuhan. Sehingga ayat selanjutnya mengatakan, Saudara, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Saudara, firman Tuhan mengatakan sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Tuhan akan mencukupi segala kebutuhan kita, Saudara. Apa yang menjadi kebutuhan, keperluan kita di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan sanggup mencukupinya, Saudara. Asalkan kita hidup takut akan Dia. Asalkan kita hidup takut akan Dia. Kemudian poin yang kedua yaitu hidup benar. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-16 sampai 17a, di situ dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini dikatakan bahwa mata Tuhan tertuju kepada orang benar. Mata Tuhan hanya tertuju kepada orang-orang yang benar di hadapannya. Makanya saya memberikan poin yang kedua ini adalah hidup benar. Hidup benar di sini dalam artian bahwa kehidupan kita harus berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Di mana kehidupan kita hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itu baru bisa dikatakan kehidupan kita benar di hadapan Tuhan. Yaitu bahwa kita berjalan dengan sesuai firman Tuhan, dan kehidupan kita selalu melakukan sesuatu hal yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam Yesaya 59
ayatnya yang pertama sampai kedua. Ya saudara, di dalam Yesaya 59 ayatnya yang pertama sampai kedua, saya akan membacakan buat saudara semua. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengatakan di sini bahwa dosalah yang menjadi penghambat kita. Ya, dosalah yang memisahkan kita dari Allah. Dosalah yang membuat kita tidak bisa merasakan kebaikan Tuhan, tidak bisa melihat kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Untuk itu saudara, ketika mungkin saat ini kita belum bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, belum melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, mari kita periksa setiap kehidupan kita masing-masing saudara. Apakah ada hal-hal yang masih belum berkenan di hadapan Tuhan, sehingga kita tidak bisa merasakan dan melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita saudara. Ya, bagaimana mungkin kita bisa dapat merasakan kebaikan Tuhan, melihat pertolongan Tuhan di dalam tiap kehidupan kita, kalau kehidupan kita tidak berkenan di hadapannya, kehidupan kita tidak takut akan Dia, kehidupan kita tidak benar di hadapannya? Bagaimana mungkin kita bisa merasakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara? Ya, untuk itu saudara, marilah setiap kehidupan kita mau takut akan Tuhan, ya, dan kita mau hidup benar di hadapannya, saudara, sehingga kita dapat mengecap dan melihat kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Ya, di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18, saya akan membacakannya. Di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-18, di sini dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya saudara, firman Tuhan katakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar. Saudara, ketika kehidupan kita benar di hadapan Tuhan, ketika kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, maka setiap seruan doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan mendengar, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan, dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Ya, firman Tuhan mengatakan bahwa dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan akan melepaskan kita dari kesesakan kita. Tuhan akan melepaskan kita dari segala permasalahan hidup kita, persoalan hidup kita, segala problema di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Tuhan akan melepaskan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi setiap kehidupan kita. Asalkan kita hidup benar di hadapan Tuhan, saudara. Untuk itu, saudara, marilah pada saat ini setiap kehidupan kita, mari kita mau bawa kepada Tuhan seluruh kehidupan kita yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan, yang takut akan Tuhan. Sehingga saudara, kehidupan kita bisa mengecap dan melihat kebaikan Tuhan yang Tuhan akan nyatakan di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya setiap firman Tuhan yang disampaikan bisa tertanam di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kalau kami boleh ada saat ini semua karena anugerah-Mu yang begitu nyata di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang telah datang pada pagi hari ini Tuhan, yang mengajar kami untuk kami hidup takut akan Engkau, untuk hidup kami benar berkenan di hadapan Engkau Tuhan, agar kami bisa merasakan dan melihat kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada.
Kau selalu jaga, pelihara, lindungi mereka. Tutup bungkus dengan tangan kuasa-Mu. Dan mereka aman di dalam lindungan tangan-Mu Tuhan. Ya Tuhan, ini menjadi doa kami pada pagi hari ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.